Kita semua pasti pernah mengalami masa-masa di mana hati kita disakiti oleh orang lain. Entah itu karena perkataan, perlakuan, pengkhianatan, atau bahkan karena seseorang yang kita percaya ternyata menusuk dari belakang. Rasanya sakit, kecewa, dan ada yang membuat kita ingin membalas agar mereka tahu rasanya disakiti. Tapi di sisi lain, kita sadar bahwa membalas dengan cara yang sama hanya akan membuat kita menjadi seperti mereka. Lalu, apa yang harus dilakukan? Apakah kita hanya diam dan membiarkan mereka menang? Tidak. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti kamu lemah. Kadang, diam adalah strategi paling elegan untuk membuat seseorang sadar bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Dalam diam, kamu bisa memperbaiki dirimu. Dalam diam, kamu bisa menunjukkan bahwa memang kamu itu tidak perlu membalas secara kasar untuk membuat mereka menyesal. Dan justru karena kamu tidak membalas, itulah yang akan membuat mereka mulai terganggu secara mental. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu kehancuranmu. Hari ini, kita akan bahas 7 cara elegan dan penuh kekuatan mental untuk membuat orang yang menyakitimu merasa hancur secara perlahan, tanpa kekerasan, tanpa kata kasar, tapi penuh makna dan efek psikologis yang dalam. Mari kita mulai dengan cara yang pertama. 1. Tetap tenang dan jangan bereaksi seperti yang mereka harapkan. Orang yang menyakitimu, secara sadar atau tidak, sedang mengauc emosi dan kekuatan mentalmu. Mereka ingin melihat kamu meledak, marah, atau membalas. Karena ketika kamu bereaksi secara berlebihan, itu akan memberi mereka rasa puas. Tetapi saat kamu tetap tenang, kamu sedang memainkan permainan yang berbeda. Kamu tidak memberikan mereka panggung untuk merasa menang. Kamu menunjukkan bahwa dirimu tidak bisa diguncang hanya karena 1 atau 2 luka. Kamu menunjukkan bahwa mentalmu tidak mudah dirusak. Dan inilah yang membuat mereka bingung. Kenapa kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan? Kenapa kamu tetap tersenyum? Reskinets, kamu masih bisa berdiri dan melanjutkan hidup seolah tidak ada yang terjadi. Ketahuilah saat kamu bersikap tenang, kamu sedang menghancurkan ekspektasi mereka secara perlahan. Kamu membuat mereka bertanya-tanya, apa yang salah? Mengapa dia tidak terpancing? Dan dari situlah kehancuran mental mereka dimulai. Karena ketenanganmu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahanmu. 2. Fokus perbaiki dirimu sampai mereka merasa kehilangan orang yang pernah mereka sakiti. Tiada yang lebih menyakitkan bagi seseorang selain melihat orang yang pernah mereka sakiti tumbuh menjadi lebih hebat tanpa mereka. Bayangkan mereka menyakitimu berharap kamu akan hancur, tetapi justru kamu bangkit dan jadi lebih kuat. Kamu memperbaiki dirimu secara diam-diam. Kamu memperkuat mentalmu, mengkhawatir penampilanmu, memperluas wawasanmu, dan menjalani hidupmu dengan tenang. Sementara mereka masih berada di tempat yang sama, kamu sudah naik level. Dan pas mereka melihatmu dari kejauhan, ada rasa penyesalan yang mulai tumbuh dalam diri mereka. Mereka mulai sadar bahwa mereka kehilangan seseorang yang luar biasa. Kamu tuh tidak perlu balas dendam dengan ucapan. Cukup jadilah versi terbaik dari dirimu. Biarkan pencapaianmu yang berbicara. Karena saat kamu sukses tanpa mereka, saat itulah mereka benar-benar merasa kalah. Dan kehancuran mental yang paling dalam adalah rasa kehilangan empatan terlambat. 3. Perlakukan mereka seolah-olah mereka tidak penting. Seseorang yang menyakitimu biasanya berharap kamu akan terus memikirkan mereka. Mereka ingin jadi pusat emosimu, entah itu karena cinta, dendam, atau luka. Tapi saat kamu menunjukkan bahwa mereka tidak lagi penting dalam hidupmu, itu akan menghancurkan ego mereka. Abaikan mereka tanpa kebencian. Bersikaplah biasa saja, seolah mereka hanyalah angin lalu. Jangan beri mereka ruang di hatimu, apalagi dalam pikiranmu. Karena makin kamu acuh, makin mereka merasa kecil. Mereka akan bertanya-tanya kenapa kamu bisa dengan mudah melanjutkan hidup tanpa mereka. Padahal mereka pikir kamu akan terpuruk lama karena perbuatan mereka. Dan saat mereka merasa tidak lagi punya pengaruh apapun terhadap hidupmu, saat itulah harga diri mereka mulai runtuh. Kamu menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari luka yang mereka beri. Dan kamu membuktikan bahwa kamu tidak butuh mereka untuk bahagia. 4. Jangan cari pembenaran, biarkan waktu yang membuktikan. Orang yang menyakitimu mungkin akan memutar balik cerita. Mereka bisa menyebarkan narasi bahwa kamulah yang salah, kamulah yang drama, atau bahkan kamulah yang toksik. Dan saat itu terjadi, kamu akan tergoda untuk membela diri. Ingin menjelaskan semuanya agar orang lain tahu kebenarannya. Tapi ingat satu hal, kebenaran tidak perlu diburu-buru, karena waktu selalu punya cara untuk membuka topeng. Ketika kamu diam dan tetap melangkah dengan tenang, orang-orang akan mulai melihat mana yang tulus dan mana yang hanya pandai bermain peran. Karena orang yang benar tidak akan sibuk menyudutkan. Mereka akan fokus memperbaiki, bukan memperkeruh. Kamu tidak perlu menjelaskan diri ke setiap orang. Orang yang benar-benar mengenalmu tidak butuh penjelasan. Dan orang yang membencimu tetap tidak akan percaya.
Biarkan waktu bekerja, karena pada akhirnya, siapa yang tulus dan siapa yang licik akan terlihat dengan sendirinya. Dan saat itu terjadi, mereka akan menghadapi kehancuran dari rasa malu dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Tanpa kamu perlu menyentuh mereka sekalipun. 5. Bahagia tanpa mereka, tapi jangan pura-pura bahagia. Kebahagiaan adalah senjata paling tajam yang tak bisa dilawan dengan amarah. Namun jangan salah, bukan pura-pura bahagia hanya untuk membuat mereka cemburu. Karena kebahagiaan palsu hanya akan melelahkan dirimu sendiri. Yang kamu butuhkan adalah kebahagiaan yang datang dari dalam. Bangun rutinitas yang membuatmu damai. Lakukan hal-hal kecil yang membuatmu merasa hidup. Jangan kejar kebahagiaan untuk membuktikan sesuatu ke mereka. Kejar kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Ketika kamu benar-benar bahagia tanpa mereka, saat itulah mereka akan sadar bahwa mereka tidak lagi penting dalam hidupmu. Nah, itu menyakitkan bagi mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar sepenting itu dulu? Kenapa dia sekarang lebih cerah tanpaku? Ketika mereka menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan mereka untuk tersenyum lagi, ego mereka runtuh. Dan dari situlah, kehancuran mental mereka dimulai. Karena orang yang mereka sakiti ternyata tidak hancur, justru jadi lebih kuat dan bahagia. 6. Ada maafkan, tapi bukan untuk mereka, untuk dirimu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa memaafkan itu artinya memberi izin pada orang yang menyakiti kita untuk lepas dari tanggung jawab. Padahal kenyataannya, memaafkan bukan untuk mereka. Memaafkan adalah untuk dirimu sendiri, agar kamu tidak terus-terusan membawa beban luka itu kemana-mana. Karena semakin lama kamu menyimpan dendam, semakin besar kekuatan orang itu atas hidupmu. Setiap kali kamu mengingat luka yang mereka beri, kamu sedang memberikan mereka ruang dalam pikiranmu. Dan selama itu pula, mereka menguasai emosimu, bahkan dari kejauhan. Tapi ketika kamu memaafkan, kamu sebenarnya sedang berkata pada dirimu sendiri, aku layak bebas. Aku layak bahagia tanpa beban masa lalu. Memaafkan bukan berarti kamu harus berdamai dengan mereka. Kamu cuma tidak harus bicara kembali. Best tidak harus menjalin hubungan lagi, atau bahkan memberitahu mereka bahwa kamu sudah memaafkan. Cukup kamu tahu bahwa hatimu tidak lagi menyimpan racun untuk mereka. Dan di saat kamu mampu melepaskan beban itu, kamu akan merasa jauh lebih ringan. Yang berharap kamu akan hancur dan penuh kemarahan, justru terkejut melihatmu semakin tenang dan kuat. Itu pukulan yang sangat dalam bagi orang yang egois, melihat orang yang mereka sakiti bisa berdiri tegak tanpa bantuan mereka. Tanpa kebaca dan tanpa dendam. Maafmu adalah kebebasanmu, dan kebebasanmu adalah kehancuran mereka. 7. Jangan pernah berharap mereka menyesal. Biarkan hidup yang mengajarkan mereka. Banyak orang terjebak dalam harapan diam-diam bahwa suatu hari nanti, orang yang menyakitinya akan datang dan minta maaf. Mereka berharap ada momen di mana si pelaku datang dengan penuh penyesalan dan berkata, maaf, aku salah. Tapi sayangnya, hidup tidak selalu seperti itu. Kamu tidak bisa mengandalkan kesadaran orang yang sudah menyakitimu untuk memberi penutupan. Karena bisa saja mereka tidak pernah merasa bersalah. Bisa jadi mereka tidak pernah sadar akan luka yang mereka tinggalkan. Dan jika kamu terus menunggu penyesalan itu datang, kamu akan terus menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Sebaiknya, berhenti berharap, berhenti menunggu pengakuan. Biarkan hidup yang mengajarkan mereka pelan-pelan. Biarkan waktu mempertemukan mereka dengan situasi yang membuat mereka paham bahwa yang mereka lakukan dulu itu salah. Dan saat mereka sadar, itu sudah terlalu terlambat. Karena kamu sudah jauh melangkah. Sudah bahagia. Sudah tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat dan tidak lagi melihat ke belakang. Kamu tidak butuh penyesalan mereka untuk melanjutkan hidup. Karena kamu sudah menang. Menang dengan cara paling elegan. Tanpa membalas, tanpa mengemis perhatian, tanpa mengumbar sakit hati. Kamu membalas dengan cara terbaik, yaitu bangkit dan hidup luar biasa tanpa mereka. Disakiti memang menyakitkan, tapi jangan biarkan luka itu mengendalikan arah hidupmu. Kamu punya pilihan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Mas, bukan dengan cara kasar, tapi dengan strategi mental yang elegan dan mendalam. Karena membalas dendam terbaik bukanlah menjatuhkan mereka, tapi membuktikan bahwa kamu tak bisa dihancurkan. Kamu adalah orang yang mereka sakiti. Tapi tetap bertahan, tetap bernapas, dan tetap bersinar. NFT akhirnya, merekalah yang akan hancur. Oleh penyesalan, oleh kesadaran, dan oleh kehilangan seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Biarkan hidup yang menyelesaikan semuanya. Tugasmu hanya satu, tetap melangkah, tetap tumbuh, dan jangan pernah menyerah. Kamu layak bahagia meski dulu pernah disakiti.